Sebelumnya perkenalkan, saya Marcel Abdul Muhammad, mahasiswa dari mahasiswa Fakultas Hukum Sudan dengan NPM 206. Ini saya akan mengikuti dari tugas mata kuliah internasional dengan dosen Prestis Dianita SHMH, di mana tugas ini adalah mempresentasikan terkait perjanjian ekstradisi dari negara Indonesia dengan negara Singapura. Dasar pembahasan kita yang pertama ada terkait pengertian ekstradisi. Lalu yang kedua ada aturan hukum terkait dari ekstradisi itu tersebut. Lalu yang ketiga ada asas-asas ekstradisi. Yang keempat ada kejahatan dalam ekstradisi. Lalu yang kelima ada kasus implementasi dari ekstradisi tersebut. Yang pertama, pengertian dari ekstradisi. Ekstradisi adalah suatu proses formal di mana seorang pelaku kejahatan diserahkan kepada suatu negara tempat kejahatan itu dilakukan, diadili, atau menjalani hukuman. Nah, dalam hal ini syarat-syaratnya yang harus dipenuhi dalam negara peminta ekstradisi tersebut, antara lain yang pertama ada surat pernyataan dari orang yang akan ekstradisi akan diserahkan kepada negara untuk dan harus dilakukan atas dasar perjanjian dan hubungan baik antar setiap negara. Nah, untuk orang yang dapat diekstradisi adalah orang yang telah didakwa atas kejahatannya, tapi belum diadili atau orang yang telah diadili namun melarikan diri dari penahanan. Sementara jenis kejahatan yang pelakunya bisa diekstradisi antara lain biasanya ada pertama pembunuhan, lalu ada penganiayaan, lalu ada pemerkosaan, ada penipuan, lalu ada pencurian, penyelundupan, dan tindak pidana korupsi, narkotika, dan lain sebagainya. Lalu lanjut ke selanjutnya terkait aturan hukum ekstradisi negara Indonesia. Nah, di Indonesia ini aturan hukum ekstradisi ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1979 tentang ekstradisi dan kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Nah, proses ekstradisi ini melibatkan persyaratan tadi seperti yang sudah disebutkan, terkait surat, penetapan pengadilan, penahanan, dan persyaratan identitas dan kewarganegaraan orang yang minta ekstradisinya. Ekstradisi umumnya dilakukan berdasarkan perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Selain itu, terdapat juga asas-asas ekstradisi yang diatur dalam Undang-Undang Ekstradisi seperti asas tindak pidana. Terus kemudian yang lainnya yang harus dilakukan berada pada wilayah hukum negara yang meminta ekstradisi dan asas yang saling menguatkan. Nah, sekarang terkait asas-asas dalam ekstradisi, pada prinsipnya hal ini diatur dalam Undang-Undang Ekstradisi dan harus dipenuhi oleh suatu negara peminta ekstradisi. Beberapa asas ekstradisi yang diatur dalam Undang-Undang Ekstradisi antara lain adalah asas kejahatan rangkap atau double criminality, yakni perbuatan yang dilakukan dalam undang-undang negara yang meminta ataupun diminta merupakan kejahatan. Asas ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik. Asas negara yang diminta berhak menolak ekstradisi terhadap warga negaranya dan permintaan ekstradisi ditolak apabila orang yang dimintakan sedang menjalani pemeriksaan. Nah, kemudian ada aturan hukum antara Indonesia dengan Singapura. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang pengesahan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang ekstradisi menjadi dasar hukum yang pertama bagi pemerintah Indonesia agar dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua negara tersebut. Dalam hal ini, Republik Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi kepada pemerintah negara lain apabila seseorang disangka melakukan suatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan tindak pidana yang dilakukan haruslah berada pada jenis pidana tertentu dan harus dapat dipidana menurut negara Republik Indonesia. Lalu adapun kejahatan-kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan menurut lampiran Undang-Undang Ekstradisi antara lain mengenai pembunuhan, mengenai penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, pemerkosaan, penipuan, penyeludupan, bajak laut, dan pembajakan udara. Di Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima pertimbangan dari negara peminta dan presiden dapat menyetujui atau tidak permintaan tersebut. Lalu ada kejahatan bentuk kejahatan dalam isi perjanjian dari ekstradisi Indonesia dan Singapura.
Perjanjian dari isi ekstradisi dengan Singapura mencakup berbagai jenis kejahatan, termasuk pertama ada terorisme, dan ada kejahatan siber, lalu ada kejahatan laut. Selat Singapura dan Singapura memiliki undang-undang yang tegas dalam menangani kejahatan, termasuk hukuman mati bagi pelaku kejahatan tertentu. Singapura juga memiliki undang-undang yang bertujuan melawan campur tangan asing dalam urusan dalam negeri. Untuk selanjutnya, implementasi dari contoh kasus ekstradisi Indonesia dan Singapura. Di sini saya mengambil contoh kasus yang mungkin kemarin-kemarin baru sempat viral terkait kasus Surya Darmadi. Nah, menyoroti dari kasus pemilik Surya Darmadi dari PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi sebut-sebut melarikan diri ke Singapura dengan membawa uang senilai 54 triliun dari hasil kejahatan korupsi. Perlu diketahui bahwa adanya perjanjian bahwa Indonesia telah melakukan ekstradisi dengan Singapura terkait hal tersebut. Perjanjian ekstradisi tersebut memungkinkan tersangka yang melarikan diri ke Singapura dapat dipulangkan dan diadili di Indonesia. Perjanjian ekstradisi itu berlaku sejak diundangkannya dan akan terus berproses selama 18 tahun ke depan. Nah, sebagai informasi juga bahwa ekstradisi dapat diartikan sebagai proses penyerahan tersangka ataupun terpidana yang ditahan di negara lain pada negara asal tujuannya agar tersangka atau pidana tersebut dihukum sesuai peraturan hukum yang berlaku di negara asal. Nah, berdasarkan hasil kesepakatan antara Indonesia dan Singapura, maka hal ini dari berbagai jenis tindak pidana, ada 31 kurang lebihnya, kasus Surya Darmadi ini bisa dibilang masuk ke dalam implementasi kasus ekstradisi Indonesia-Singapura, karena yang bersangkutan yaitu terpidananya atau apa terpidananya ini melarikan diri ke Singapura yang dimana hal ini eh, beliau ini adalah orang terpidana jadi tidak bisa meninggalkan tempat lokasi tersebut. Nah, mungkin sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.